podcast Bimbingan Konseling. Bersama saya Irena Bilia. Kali ini kita akan ngobrol, temanya itu sangat penting, konsep dasar bimbingan karir di sekolah dasar. Dan sudah hadir bersama saya seorang narasumber yaitu Kak Novitrin Riona. Hai Kak Riona. Halo Irena, halo juga untuk semua sobat pendengar. Senang banget bisa bahas topik ini karena karir bukan hanya soal masa depan remaja atau dewasa, tapi dimulai sejak usia dini, bahkan sejak anak duduk di bangku SD. Oke Kak, kita mulai saja ya dari dasarnya, yaitu sebenarnya apa sih bimbingan karir di jenjang SD itu? Bimbingan karir adalah proses sistematis untuk membantu anak mengenali potensi, minat, dan pilihan profesi, bukan memaksakan pilihan. Di usia SD, bimbingan ini lebih dikenalin di dunia kerja secara menyenangkan dan edukatif. Jadi bukan untuk langsung menentukan mau jadi apa saat besar nanti ya Kak? Betul sekali. Di usia ini kita hanya membuka wawasan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, sesuai tahap perkembangan anak, bersifat non paksaan, fleksibel dan menyenangkan, mendukung keberagaman minat. Ngomongin bimbingan tentunya harus paham siapa yang dibimbing. Nah, bagi kakak bagaimana karakteristik anak SD dalam konteks ini? Anak SD sedang tumbuh secara kognitif, sosial, dan emosional. Menurut Jean Piaget, mereka ada di tahap operasional konkret, artinya mereka berpikir berdasarkan hal nyata dan visual, bukan abstrak. Berarti anak-anak butuh pengalaman langsung, bukan ceramah teori ya Kak? Tepat sekali, mereka menyukai simulasi profesi, cerita tokoh inspiratif, dan role play. Juga minat mereka dibentuk dari lingkungan dan imajinasi. Lihat profesi di TV atau mendengar cerita orang tua langsung jadi cita-cita hari ini juga. Tapi minat mereka itu bukannya sering berubah ya kan Kak? Betul, dan itu sangat wajar. Minat dan cita-cita di usia ini masih fleksibel dan berkembang. Yang penting adalah mendukung eksplorasi mereka, bukan mengarahkan ke satu pilihan tertentu. Lalu kenapa pengenalan karir tersebut harus menarik dan bermakna? Karena jika membosankan, anak akan kehilangan minat. Aktivitas seperti kunjungan ke profesi, presentasi dari orang tua tentang pekerjaannya, atau kegiatan tematik sangat berdampak dalam menumbuhkan rasa ingin tahu. Jadi bagaimana sih dengan perkembangan sosial dan emosionalnya? Mereka masih belajar mengenali emosi, membangun relasi, dan belum bisa menimbang secara realistis. Disinilah pentingnya dukungan dari orang dewasa. Anak-anak sangat mudah terpengaruh guru dan orang tua dalam memandang dunia kerja. Berarti penilaian karir tersebut mereka belum didasarkan pada pertimbangan yang logis ya Kak? Ya, anak bisa bilang, aku mau jadi astronot tanpa tahu apa itu gravitasi. Tapi jangan buru-buru menyalahkan. Gunakan itu sebagai momen pembelajaran, perkenalkan profesi lebih dalam, dan kaitkan dengan pembelajaran sehari-hari. Nah sekarang kita bahas tentang peran yang dewasa, dimulai dari guru dulu deh Kak. Guru adalah fasilitator karir pertama bagi anak. Mereka bisa menghubungkan pembelajaran dengan dunia kerja, mengadakan proyek tematik bertema profesi, mengundang narasumber, atau melakukan kunjungan kerja, menciptakan suasana kelas yang memberi ruang eksplorasi minat. Wah, jadi guru bukan cuma mengajar tapi juga menginspirasi cita-cita ya Kak? Betul. Sementara orang tua punya peran yang tak kalah penting, menjadi role model yang positif, memberi dukungan emosional saat anak
eksplorasi, menghindari paksaan atau perbandingan dengan anak lain, terlibat dalam kegiatan sekolah bertema karir. Jadi kerjasama antara sekolah dan rumah itu krusial ya Kak? Ya, kalau guru mengenalkan karir di sekolah, tapi di rumah anak malah dicekoki stereotip negatif tentang profesi, itu bisa menimbulkan konflik, harus laras dan suportif. Wah, luar biasa ya pembahasannya. Ternyata bimbingan karir di SD bukan soal memilih profesi, tapi membuka wawasan, menumbuhkan rasa ingin tahu, dan membentuk karakter positif terhadap kerja. Setuju, kalau anak terbiasa eksplorasi profesi secara sehat dan menyenangkan sejak kecil, mereka akan lebih siap memilih jalan hidupnya nanti. Terima kasih banyak Kak Riona untuk ilmu dan inspirasinya untuk kita semua. Dan buat sobat pendengar, jangan lupa kita semua bisa jadi pembimbing karir mulai dari hal kecil di rumah dan sekolah. Baik, sobat pendengar, sampai jumpa.